aku nggak ngapa-ngapain, aku mencoba menyalurkan hobiku memasak, terus untuk sekalian usaha gitu, Kak. Terus kalau tujuan usahanya Tante Prisa itu apa? Tujuannya tujuannya sih sebenarnya, apa ya, lebih pengen gini, kayak aku bisa loh, gimana sih, kayak gini loh, Kak, maksudnya biar bisa diakui kalau, oh iya ternyata hobiku itu, apa namanya, ini loh, oke loh, bisa bisa dikembangkan loh, gitu loh. Maksudnya bisa mengembangkan hobiku loh, gitu. Terus ternyata memang, maksudnya bisa diterima loh, tujuannya tuh pengen hobiku itu diterima gitu. Maksudnya ini rasaku bisa diterima gitu. Bisa gitu, Kakak, tujuannya. Terus kan itu kan tujuan Tante Prisa kan buat kasih tahu hobinya tuh bisa dirasain ke orang-orang gitu ya. Iya, gitu. Nah, Lebih kayak terus terus gimana? kalau peluangnya itu gimana Tante Prisa? Peluang Peluang usahanya. oh oh, peluang usahanya sih, eee, sebenarnya cukup 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 bagus ya. Maksudnya peluang peluang aku tuh cukup bagus gitu. Karena memang kan, yang pertama kan, apa apa relation relation aku terhadap orang-orang kan banyak gitu. Aku banyak relation gitu. Aku banyak kenalan. Terus kebetulan Papa Kevin juga banyak kenalan. Jadi bener-bener sebenarnya besar, peluangnya besar gitu. Terus media sosialnya juga untuk dokumentasi makanan juga, aku kan bener-bener pakai foto khusus kan, pakai foto studio gitu. Jadi peluangnya besar sih gitu. Apalagi kan ya itu sih, karena peluangnya besar karena ada relationku, relasiku terhadap orang tuh banyak gitu. Aku banyak, maksudnya istilahnya aku banyak relasi lah gitu kan. Jadi peluangnya sangat bagus gitu. Terus kalau tantangan dan potensi usahanya Tante Prisa itu gimana? Nah, tantangannya karena aku, manage sendiri, nggak ada helper, nggak ada apa. Jadi tantangannya itu ini, apa ya, kayak jadi kayak ini, Kak, jadi harus waktu misalnya begitu maksudnya, eee, misalnya aku buka PO terus banyak yang pesen tuh, ya itu tantangannya tuh karena aku nggak ada helper itu kan, jadi aku mengerjainnya sendiri gitu. Jadi semua aku kerjain sendiri, jadi kadang-kadang sedikit kewalahan juga kalau banyak pesanan, itu sih tantanganku gitu. Karena kan emang sendiri kan, aku nggak ini gitu. Terus kalau potensinya, sebenarnya potensi ke depan sih bagus ya, maksudnya kalau aku terusin gitu ya, aku mulai mulai meningkatkan, marketingnya lagi gitu ya, mau meningkatkan ininya lagi, iklannya lagi, advertisingnya lagi, potensinya sih bagus sih, baik sih. Tapi kan selama ini aku belum 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 memasarkan yang benar-benar memasarkan gitu, belum bener ya, cuman yang baik, bener-bener cuman sama relasi-relasi sama Instagram aja gitu. Harusnya kan kayak gitu kan, ada kan iklan di Instagram atau ini, Kak, apa namanya, endorse endorse orang gitu kan, gitu. Aku cuman sekedar sampai Instagram sama dari mulut ke mulut aja gitu. Terus variasi produk-produk Tante Prisa itu apa aja? Aku lebih ke makanan apa ya, dibilang pastry juga. Aku sih banyaknya sih manis, pastry ya, jatuhnya pastry itu, Kak. Jadi kue-kue basah, kue basah sih ya, pastry sih, jatuhnya ke pastry, kue basah. Kue kue manis lah ya. Tapi ya juga bisa dibilang dessert juga kali ya, karena kan ada puding juga, ada ini juga gitu. Kayak gitu. Aku lebih ke dessert sama pastry lah. Terus peralatan yang Tante Prisa butuhin tuh apa aja?
Peralatannya, peralatannya kan standar loyang, terus oven, terus peralatan berarti oven, loyang, mixer, terus mixer, oven, loyang, spatula, terus paling aku pakai mixer. Udah sih Kak, paling itu mixer, spatula, oven, loyang. Udah itu sih Kak. Itu paling penting. Tante Prisa punya bahan baku nggak buat diproduksi? Iya, punya. Bahan bakunya itu yang paling ini cream cheese, coklat batang, itu buat puding, coklat batang, susu. Nah, itu yang paling utama, susu bahan bakuku yang paling utama, cream cheese, susu, sama ini Kak, krim kocok namanya, whipping krim kocok. Terus sisanya ya itu paling gula ya, sisanya gula. Tapi yang paling penting itu cream cheese. Bahan baku yang utama itu kan cream cheese, susu, coklat batang, sama apa tadi aku bilang? Sama whipping cream, ya krim kocok. Gitu sih. Terus ini sekarang ke strategi usaha dan inovasinya. Nah, cara untuk Tante Prisa untuk menarik konsumen untuk beli makanan dan minumannya itu apa? Instagram Kak, lewat Instagram sama foto produk by studio Kak. Foto produk by studio, jadi aku nggak foto sendiri, jadi aku fotonya by studio, jadi yang art apa sih namanya, food art fotografi Kak, sama masukin terus dimasukin Instagram, punya Instagram sendiri. Terus sekarang strategi pemasarannya itu gimana? Strategi pemasarannya, kalau Tante Prisa belum sampai gitu strategi pemasarannya, maksudnya ya itu cuman strateginya paling strateginya tuh paling setiap hari harus update apa sih, update ya update story gitu tentang apa, produk-produk. Itu yang pertama, update story tentang produk-produk setiap everyday ya kan. Terus habis gitu strateginya lagi, setiap dapat review juga harus diupdate story-nya gitu. Setiap dapat review dari orang gitu. Paling itu aja sih Kak strateginya gitu. Berarti harus aktif ya Tante Prisa di Iya, Instagram harus makanan. aktif apa ya namanya, mengiklankan apa sih ya, harus aktif yang iya iklan ya, beriklan gitu ya di media sosial. Terus kira-kira rencana anggaran Tante Prisa apa? Rencana anggaran tuh gimana ya Kak? Rencana anggaran. Rencana anggaran tuh kayak gimana Kak? Yang Maksudnya rencana. kayak dengan menghitung seberapa biaya yang diperlukan sebelum dimulai dan dilaksanakan proses gitu. Oke. Rencana anggarannya apa menghitung? Biasanya gini Kak, aku biasanya sebelum launching produk atau memberikan suatu harga gitu ya di itu, aku tuh ini dulu Kak, beberapa kali coba resep sampai aku ketemu resep yang pas dan harga yang cocok Kak. Jadi aku ini rencananya tuh biasanya aku tuh ini dulu Kak, tapi dengan bahan baku yang oke, tapi harganya nggak kemahalan juga gitu. Jadi aku beberapa kali coba buat resep. Jadi satu kue itu aku coba buat beberapa resep sampai ketemu harga yang pas, tapi bahan bakunya oke gitu.
Gitu. Terus perkiraan masukannya Tante Prisa sama laba atau ruginya itu gimana? Oh, kebetulan aku kalau beli bahan baku itu enggak satu brek gitu, Kak. Jadi memang kan makanya aku kenapa sistemnya purchase order, kenapa aku sistemnya PO, karena jadi nanti aku itu bukan menyetok bahan baku, tapi aku itu PO dulu, jadi tahu dulu berapa yang harus dikeluarin, baru aku belanja bahan bakunya gitu. Jadi iya sayang, nggak usah, nggak usah, gitu. Jadi aku nggak usah, kamu ih kakak Joyce lagi ngomong. Enggak, jangan bang, mau tidur siang ya? Ya nggak usah. Ya jadi gitu, jadi jadi selalu laba sih Kak, jadi selalu laba karena memang aku nggak pernah stok itu, makanya aku karena sistem jualanku purchase order, jadi PO dulu kan, jadi didata dulu berapa yang harus aku keluarkan, jadi aku belanja sesuai dengan itu, jadi aku nggak pernah rugi sih Kak, selalu laba sih Kak. Terus rencana produksinya Tante Prisa gimana? Iya itu tadi rencana produksinya itu sistemnya purchase order Kak. Jadi nggak setiap hari aku jualan. Biasanya seminggu 2 kali. Seminggu 2 kali itu purchase order gitu. Nanti di data apa ininya pesanannya gitu baru aku bikinin gitu. Seminggu 2 kali Kak biasanya. Oh, oke Tante Prisa cuma itu aja yang diwawancarain. Gitu. Oke, Ya, nanti kalau ada yang kurang jelas kamu kasih tahu aku ya. oke Tante Prisa. Oke, tuh nih Kak Joyce. Dadah Dadah. Naomi. Kak Joyce. Dadah Naomi. Dadah.